Tuh, ini nih, tuh keluar gini nih. Oh, Baik, di sana direkam. kan Bapak Ibu untuk silakan videonya. Sigit, silakan jika sudah siap. Baik, Pak Rendi, siap. Untuk yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum beranjak lebih jauh lagi, sesuai dengan acaranya, itu kan pembukaan dulu tentunya dari Ketua LPPM. Silakan Pak Iwan. Mungkin Bapak Suryadi dulu, silakan Pak. Oh, Pak Sur. Oh, ya, Pak Pak Sur. Surya, Oh, ya. silakan Pak Surya. Ya, baik, silakan, mohon maaf. Ya, silakan Bapak Dr. Insinyur Suryadi, silakan Bapak. Baik. Untuk memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wah, yang terhormat, ada di sini ada Bu Juju ya sebagai warek dan sebagai dosen kita. Bapak Dr. Iwan Setiadi sebagai Ketua LPPM dan jajarannya ada Pak Sigit, ada Mas Rendi ya. Para Kaprodi di sini ada Pak Sri, Pak Aji, Bu Leni, para dosen kita ya yang hadir pada malam ini. Mobil khusus narasumber kita malam ini Mas Gilang Dwi Setiawan, Eskom ya. Selanjutnya mahasiswa, ibu dan mahasiswa selain ibu yang saya banggakan, dan para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu pada forum webinar ya. Ya kayaknya Pak Sigit agak cukup lama juga ya kita belum webinar lagi nih ya, baru kali ini nih. Ya. Webinar kali ini berjudul mengungkap rahasia phishing ya. Ancaman dan pencegahannya, yang merupakan kerjasama LPPM Ibu dan Prodi Teknik Informatika ya, dan mungkin SI juga ya, SI. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita malam ini, Bapak atau Mas Gilang Dwi Setiawan Eskom ya, atas partisipasinya sebagai narasumber malam ini. Selanjutnya kepada LPPM dan Prodi Teknik Informatika ya, yang telah mempersiapkan acara ini bisa bertopik yang cukup menarik ya. Perkembangan pada dunia IT semakin pesat ya, semakin pesat. Namun perkembangan tersebut menuntut kewaspadaan kita ya sebagai pengguna sistem IT tersebut. Nah, kita perlu waspada nih. Salah satunya adalah masalah phishing. Bagaimana mungkin salah satunya data-data pribadi bisa bocor kemana-mana ya, ke pihak lain ya. Nah, untuk itu kita lebih jelasnya kita ikuti webinar ini dengan seksama ya. Tanpa memperpanjang waktu, saya cukupkan sambutannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini webinar pada malam ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pak Sigit nampaknya sedang terputus. Acara akan saya ambil alih. Terima kasih untuk Pak Dr. Suryadi, Dekan
FTI, dan juga PLT dari FTSP, Institut Teknologi Budi Utomo. Baik, selanjutnya kami persilakan sambutan dari Pak Dr. Iwan Setiadi, STMT sekaligus sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Budi Utomo, kepada Bapak Iwan Setiadi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Salam Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor atau yang mewakili di sini ada Ibu Wakil Rektor Bidang 2, Mbak Ibu Dr. Jujuk. Kemudian yang saya hormati di sini ada Bapak Dekan FTI, Bapak Dr. Suryadi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, ada Pak Suryanto, ada Pak Haji Nurrohman, ada Bu Leni, dan di sini juga sudah ada Pak Bambang selaku wakil dekan kita, dan para ibu bapak pimpinan di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo. Dan tentu juga kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, pada acara webinar pada pagi ini, dan para mahasiswa peserta webinar yang kami banggakan. Syukur Alhamdulillah pada malam ini kami LPPM IDBU bekerja sama dengan Prodi Teknik Informatika kembali mengadakan webinar dengan topik mengungkap rahasia phishing. Topik ini menjadi menarik karena kita tahu bahwa kemajuan teknologi digital saat ini sudah merambah ke seluruh lini kehidupan. Karena itu kita tahu kemajuan teknologi digital ini sudah merambah ke lini kehidupan, sehingga bisa kita lihat adanya teknologi dengan aplikasi AI di berbagai bidang yang ditujukan untuk membantu dan memberikan kemudahan manusia dalam berinteraksi. Nah, akan tetapi di tengah pemanfaatan teknologi digital ini ada saja upaya-upaya yang oleh oknum yang mencari keuntungan dan justru merugikan masyarakat, diantaranya yang diungkapkan nanti oleh narasumber kita itu terkait dengan phishing. Nah, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan narasumber kita sehingga menambah wawasan kita terutama dalam hal ancaman dan pencegahannya. Kami dari LPPM Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Gilang Dwi Setiawan. Selamat malam Pak Gilang Setiawan yang telah bersedia menjadi narasumber pada acara webinar pada malam hari ini. Di samping itu, kami juga mengajak mendorong Bapak Ibu dosen dari prodi lain ya, tentunya melalui Kaprodi masing-masing, sekiranya ada yang dapat topik-topik yang dapat diangkat ya dalam bentuk webinar sebagai bagian dari sharing knowledge ya. Jadi saling berbagi ilmu pengetahuan buat kita semua sehingga nanti kita berharap ada acara webinar yang dapat kita adakan secara berkala. Demikian pembukaan dari kami. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami ini. Semoga acara webinar pada malam ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya pada Pak Randy, Pak Sigit, dan begitu seluruh tim yang terlibat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam acara pada malam ini. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwan Setiawan selaku Ketua LPPM Institut Teknologi Budi Utomo. Baik, Pak Sigit sudah bergabung? Oh iya Pak Sigit. Sudah. Baik Pak Sigit, saya serahkan lagi ke Pak Sigit ya, karena tadi ada kendala teknis. Oke, baik Pak Sigit, silakan. Baik Pak Randy, terima kasih kembali Pak Randy. Untuk selanjutnya sambutan dari Kaprodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi, Bapak Haji Nurrohman, Eskom MMSI. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Sigit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya yang saya hormati Bapak Rektor Institut Teknologi Budi Utomo yang
Mungkin ada perwakilan ya dari Rektorat, Ibu Dr. Juju Kusumawati selaku Rektor yang saya hormati, ya Dekan Fakultas Teknologi Industri, Bapak Dr. Suryadi, STMT, alhamdulillah telah hadir. Yang saya hormati juga Bapak Wadek ya, Pak Bambang Agus Hidayat, alhamdulillah telah hadir, dan Ketua LPPM ya, Bapak Dr. Iwan Setiadi yang selaku yang menyelenggarakan ya mungkin ya di acara di malam ini, dan para kaprodi yang lain ya, alhamdulillah telah hadir juga. Ibu Leni Devera MT yang alhamdulillah telah hadir dari Kaprodi Teknik Elektro, lalu Pak Sianto dari Prodi Teknik Mesin yang alhamdulillah telah hadir. Yang saya hormati juga dari pembicara ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat pada kami semua yang hadir di sini. Pak Gilang Dwi Setiawan Eskom telah hadir, dan yang saya hormati juga para panitia, dosen, dan mahasiswa yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di Zoom ini. Semoga Zoom ini ya berjalan dengan lancar dan baik, dengan tema yang saya rasa memang bagus sekali, ini masalah phishing ya, atau penggelabuan digital, yang mana memang ini menjadi suatu cybercrime ya, teknologi yang banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang mungkin ngirim pesan ya ke WA atau ke SMS yang memang bagi orang awam tiba-tiba mengklik, nah itu langsung bisa bisa diambil data-data kita yang gitu ya. Dan ini memang sangat berbahaya sekali karena menguntungkan untuk mereka yang kita belajar di sini supaya tahu jangan sampai salah klik gitu. Saya sebelumnya pernah juga, nggak tahu ini apakah disebut phishing atau tidak, jadi ada mengirimkan dari bank, salah satu bank ya gitu, untuk mengklik, nah tapi nomornya itu nomor Indosat. Nah ini apakah salah satu phishing, ini salah satu yang menarik sekali ya. Saya rasa mudah-mudahan ini menjadi topik yang bagus ya. Nah, terima kasih yang telah hadir semuanya di sini ya. Semoga menjadi tambahan ilmu, dan Mas Gilang Gustiawan alhamdulillah telah bersedia untuk men-share ilmunya ya. Mungkin dari saya itu saja selaku dari Prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum kita beranjak ke acara utamanya, saya perlu sampaikan selamat bergabung kepada Pak Jesaya Jaduman. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Bambang. Selamat bergabung Pak. Kemudian juga Pak Andri Yuswanto, terima kasih yang telah mengkoordinir teman-teman dari Metaforsec tentunya. Di sini saya lihat selain ada oleh Mas Gilang, mohon maaf saya memanggil Mas Gilang, ada juga dari Mas Ardian Oktadika, ini juga alumni, tidak lupa dengan kampusnya, juga dengan Mas Ahmad Zainal Awaludin. Ini yang dulu pernah membuat webnya Ibu pertama kali, Mas Ahmad Zainal ini. Selamat bergabung kembali Mas. Selanjutnya acara utama yaitu oleh Mas Gilang Dwi Setiawan. Sebelum itu mungkin perlu saya sampaikan CV-nya beliau ini, gitu ya. Beliau sedang menempuh belajar S2 ya Mas Gilang ya, betul.
Ya, betul, Pak. Ya, S1-nya di tetangga kita di Dharma Persada ya, di situ ya. Iya. Ya, betul. Juga di sini Mas Gilang ini fokus gitu ya, fokus di apa security engineering, penetration testing, dan selanjutnya masih banyak lagi di sini. Kalau saya bacakan, waduh, banyak sekali pengalamannya. Nih. Tentunya nanti apa yang akan disampaikan oleh Mas Gilang ini syarat dengan ilmu pengetahuan yang tidak jauh, yaitu tentang topiknya mengungkap rahasia phishing, ancaman dan pencegahannya seperti apa ini. Nanti bisa kita diskusikan lebih banyak lagi dari teman-teman yang hadir, juga dari mahasiswa, gitu ya. Selamat bergabung juga teman-teman. Baik, supaya tidak berlama-lama, waktu saya persilahkan kepada Mas Gilang untuk menyampaikan. Silakan Mas Gilang, waktu untuk Anda. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Institut Budi Utomo yang telah mengundang saya sebagai narasumber dengan mengangkat tema phishing ini. Yang saya hormati juga Bapak Sigit Wibiosono selaku moderator. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Suryadi selaku dekan FTI dan PLT FTSP IDBU. Yang saya hormati Bapak Dr. Iwan Setiadu selaku Ketua LPPM IDBU. Yang saya hormati Bapak Haji Nur Rohman selaku Ketua Prodi Teknik Informatika. Dan yang saya hormati para jajarannya juga. Saya izin share screen ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Setiawan. Saya sebagai cyber security enthusiast, security engineer, dan bahkan juga saya lulusan tetangga dari Ibu Universitas Dharma Persada 2017 sampai 2021 dan sedang menempuh S2 di Nusa Mandiri. Nah, ini tema yang saya angkat, mengungkap rahasia phishing, ancaman dan pencegahannya. Kita bicara latar belakangnya dulu. Apa itu phishing? Phishing adalah teknik penipuan online di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya ya. Nah, phishing ini bisa diibaratkan sebagai orang yang mancing. Nah, orang yang mancing ini sebagai attacker dia. Terus pemancing ini dia butuh umpan untuk dapat ikannya. Nah, umpannya ini berupa seperti persiapannya misalnya URL phishing atau SMS phishing seperti itu. Dan ikannya itu masyarakat yang benar-benar awam. Tujuannya, apa sih tujuan orang yang mengirim phishing itu? Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya dari korban. Ini ada beberapa data yang saya ambil dari IDADAX. Serangan phishing berdasarkan bulan, dari bulan April sampai Juni. Nah, bulan April ini mencapai 3.430. Lalu bulan Mei mencapai 10.395. Ini meningkat dengan pesat ya, jauh sekali nih perbedaannya. Lalu bulan Juni sekitar 6.505. Nah, organisasi brand yang diincar itu yang nomor 1 Facebook, top 10-nya nih. Yang pertama Facebook, yang kedua itu First National Bank of South
Avika, yang ketiga GLS Group, 4 Microsoft, 5 KBC, 6 Instagram, 7 America First Credit Union, yang ke-8 DHL, 9 Post Italian, 10 Apple. Total dari serangan phishing April 3.430 dan sebagainya, organisasi brand yang diincar di bulan April itu mencapai 35, di bulan Mei 26, bulan Juni 25, serta nama domainnya sebagai berikut. Nah, pada kuartil 2 2023 terdapat beberapa SLD yang menjadi sasaran phishing, yaitu domain yang belakangnya ID, terus bis ID, dan my ID. Ketiga SLD tersebut banyak digunakan untuk aktivitas phishing dikarenakan cara pendaftarannya yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan SLD lainnya. Berikut diagramnya untuk yang tertinggi, ini yang penyedia domain ya. Yang tertinggi itu ada Digital Registra 24%, terus diikuti dengan Jagoan Hosting 24%, lalu PT Cloud Hosting Indonesia 10%, Jagat Informasi Solusi 10%, PT Web Commerce Communication 8%, Reseller Cam 8%, PT Registrasi Nama Domain 5%, Pandi Register 5%, dan Indorek 3%. Sektor bisnis yang paling diincar. Nah, di sini terlihat banyak ya, gede. Lembaga pemerintah itu mencapai 68%. Yang kedua itu diikuti e-commerce atau retail. Yang ketiga itu lembaga keuangan 11%. Lalu diikuti media sosial 3%, cryptocurrency 1%, dan gaming dan ISP 0%. Nah, berikut jenis phishing yang sering terjadi. Yang pertama itu ada web phishing. Web phishing itu dia berupa website tapi tiruannya, misalnya dengan Facebook, tapi itu bukan Facebook gitu. Tiruannya yang benar-benar mirip sekali. Yang kedua itu email phishing. Nah, email phishing itu misalnya dari email yang tidak terkenal, tiba-tiba ngirim ke email kita untuk verifikasi data atau OTP, seperti itu. Smishing itu tadi yang seperti disampaikan sama Pak Aji ya, pernah dapat SMS dari Indosat. Nah, itu termasuk namanya smishing. Nah, biasa itu smishing itu dia mengutas menamakan itu sebagai dirinya Indosat atau brand-brand yang penting. Jadi orang yang belum tahu itu gampang terpercaya. Ini ada spear phishing. Spear phishing itu dia phishing, cuman lebih ditargetkan ke orangnya. Misalnya seorang itu atau attacker itu mencari data terlebih dahulu tentang orang yang mau diserang. Nah, itu namanya spear phishing. Dan kalau walling itu dia phishing tapi yang menargetkan orang-orang tertentu, misalnya orang yang punya jabatan atau punya pangkat di organisasinya, seperti itu. Bagaimana cara kerja phishing? Nah, kerja phishing itu yang pertama itu butuh yang namanya persiapan. Nah, pertama-tama itu attacker itu dia memilih target atau korban mereka. Korban bisa menjadi individu atau organisasi. Penyerang mungkin mencari informasi seperti alamat email atau informasi kontak lainnya dari sumber-sumber pabrik atau memanfaatkan daftar korban yang sudah ada. Yang kedua itu pembuatan pesan atau situs web palsu.
Nah, penyerang selanjutnya membuat pesan atau situs web palsu yang tampak seperti yang aslinya. Pesan phishing seringkali berupa email palsu yang mengaku berasal dari entitas terpercaya seperti bank, lembaga pemerintah, atau penyedia layanan online populer. Situs web phishing juga dapat meniru tampilannya sedemikian rupa asli dengan sangat rinci. Yang ketiga itu mengirim pesan palsu. Penyerang ini mengirim pesan palsu kepada si korban melalui email, bisa lewat SMS, pesan teks, atau media sosial. Pesan ini berisi tautan yang mengarah ke situs web palsu atau mengandung lampiran berkas berbahaya seperti .apk, tuh, karena ada undangan pernikahan.apk. Nah, seperti itu. Yang keempat itu mengelabui identitas korban. Pesan phishing seringkali dirancang untuk memicu tindakan cepat atau emosi seperti rasa takut atau kebutuhan mendesak. Mereka mungkin mengancam penutupan akun, pemblokiran akses, atau kerugian keuangan jika korban tidak segera mengikuti tautan atau memberikan informasi yang diminta. Yang kelima itu memancing informasi pribadi korban, seperti nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, nomor sosial lainnya. Nah, informasi ini dikumpulkan oleh penyerang. Yang keenam itu memperoleh informasi yang dicuri. Nah, setelah pengumpulan informasi, penyerang dapat menggunakan data tersebut untuk berbagai tujuan jahat. Ini dapat mencangkup pencurian identitas, penipuan keuangan, pembelian barang atau layanan secara ilegal, atau bahkan akses ke akun-akun online korban. Nah, setelah melancarkan aksinya, attacker ini lalu menghapus jejak karena biar tidak kedetek oleh seseorang atau yang bekerja di cybercrime, seperti itu. Yang kedelapan itu penggunaan informasi yang dicuri. Penyerang melakukan aksinya dengan menggunakan identitas kita yang sudah terkumpul oleh penyerang. Ini bisa termasuk ke SOCENG juga ya, social engineering. Ada beberapa studi kasus. Yang pertama itu Krelan Bank. Peretas menyamar sebagai CEO Krelan Bank untuk meminta karyawan mengirimkan sejumlah uang ke rekeningnya. Lalu mengalami kerugian nih hingga sampai 75 juta dolar karena kasus ini. Phishing ini terkuak setelah adanya internal audit dari Krelan Bank. Nah, jadi si attacker ini dia sebelumnya udah mencari-cari dulu nih informasi pribadinya si CEO ini untuk ketika melancarkan aksinya si karyawan ini percaya kalau itu beneran CEO-nya. Yang kedua itu Sony Picture Entertainment. Ini tidak asing ya bagi kita, Sony Picture Entertainment. Peretas yang menamai dirinya sebagai Guardians of Peace ini diduga berusaha untuk menyabotase film The Interview yang rilis pada tahun 2014 silam. Peretas mengirim email phishing kepada karyawan Sony Picture Entertainment. Email ini meminta verifikasi ID dengan lampiran tautan palsu. Isi tautan tersebut merekam informasi kredensial karyawan hingga bisa dilanjutkan serangan oleh attacker tersebut. Nah, sebagai senjata pamungkasnya, peretas ini mengancam serangan terorisme di bioskop yang masih menayangkan film The Interview. Berarti ini si attacker dia nggak untuk kebutuhan materi ya, jadi untuk mengancam aja dalam bentuk terorisme. Yang ketiga itu ada Facebook dan Google. Tahun 2013 hingga 2015 ini terjadi selama 2 tahun berarti. Telah menjadi korban invoice palsu lebih dari 2 tahun lamanya tanpa mereka sadari sama sekali. Kerugian mencapai 100 juta dolar. Ini sungguh banyak sekali ya, 100 juta dolar.
Kedua perusahaan ini sama-sama menggunakan supplier kuanta komputer. Nah, peretas bernama Elpadas berkamuflase menjadi kuanta komputer lalu mengirimkan invoice palsu. Invoice palsu ini disetujui oleh para agen dan eksekutif Google dan Facebook. Hingga terjadilah kerugian tersebut mencapai 100 juta dolar. Nah, ini yang paling terpenting ya bagi kita. Cara menghindari phishing. Yang pertama itu kita harus mewaspadai pesan dan email yang tidak dikenal. Berupa dari emailnya, terus nama di emailnya, terus bisa jadi di call SMS itu di nomor teleponnya. Dan biasanya itu kalau brand terkenal tidak mengataskan nama pribadi, pasti mengatasnamakan brand yang terkenal tersebut. Dan tidak mungkin meminta informasi sensitif seperti data-data pribadi. Yang kedua, verifikasi pengirim email. Nah, yang tadi saya bilang, kita harus verifikasi dulu ya pengirim emailnya, apakah benar itu email originalnya seperti itu. Yang ketiga itu jangan mengklik tautan atau APK langsung. Karena kalau kita udah mengeklik itu udah bahaya ya, bisa semua aktivitas di HP kita, di komputer kita itu bisa ke remote atau kerekam semua. Yang keempat itu analisis link tersebut. 5, verifikasi permintaan informasi pribadi. Nah, ini jangan sampai pokoknya informasi pribadi kita itu disebar gitu. Atau kita kirim ke yang meminta email, informasi pribadi kita dari SMS atau email tersebut. Yang keenam itu gunakan autentikasi 2 faktor. Yang ketujuh itu laporkan phishing. Nah, ini nanti ada websitenya untuk melaporkan phishing. Yang kedelapan itu gunakan aplikasi keamanan sebagai bentuk keamanan terdepan lah ini. Bisa berupa antivirus. Yang kesembilan itu pengetahuan keamanan siber. Nah, seperti ini acara malam ini ya. Ini penting juga untuk menambah wawasan pengetahuan keamanan siber. Berikut contoh email phishing. Ini dari Era Jaya, willy.brewer@ac-serviceonline.d. Nah, di sini itu si penyerang itu meminta untuk kita ngeklik tautan tersebut untuk update email. Nah, si penyerang itu menciptakan rasa urgensi kita nih untuk buru-buru untuk ngeklik nih biar update email, biar email itu tidak keblok. Nah, si attacker ini dia mempermainkan emosi seseorang. Target korban phishing tidak spesifik. Nah, ini bersifat umum ya, tidak ada atas selamat pagi Bapak ini atau yang terhormat Bapak ini. Dan yang ketiga itu meminta informasi pribadi. Contoh URL phishing. Berikut contohnya yang di bawah ini, yang paling bawah, dari www.amazon.com. Terus yang di atas, sama nih, amazon.com, www.amazon.com. Nah, apa nih yang jadi pembedanya? Yang bikin jadi pembedanya itu ada di sini, N-nya itu ada 2 dia. Lalu yang aslinya itu, Amazon-nya itu N-nya 1. Nah, kadang kita yang tidak teliti akan terkecoh nih soal beginian ya. Biasanya itu ya laki-laki atau perempuan yang di umur atas 35 sampai 60. Nah, ini mereka agak kurang teliti nih. Jadi harus lebih teliti lagi untuk verifikasi URL link tersebut. Nanti kita ada nih buat untuk ngecek URL tersebut apakah phishing atau bukan.
Nah, ini ada lagi nih dari Facebook. Ini dulu tahun berapa ya, tempat jadi perbincangan juga viral. Jadi yang palsu itu www.facebook.com, tapi Facebook O keduanya itu 0, dia bukan O. Nah, di sini pembedanya nih. Kalau yang asli itu www.facebook.com, itu O, dua-duanya itu O, benar-benar O. Kadang itu kita terkecoh sama halaman homepage-nya tuh. Wah, ini sama nih gitu. Nggak ada bedanya. Nah, tapi jangan terkecoh dari situ ya. Jadi harus kita teliti lagi, verifikasi lagi dari URL tersebut. Ini ada contoh aplikasi phishing. Di sini ada nih, kepada yang terhormat Bapak Ibu Rosemila Sinaga, mohon atas kehadirannya kami sekeluarga besar sangat mengharapkan, terima kasih. Terus selalu mengirim undangan pernikahan .apk. Nah, di sini udah bener nih, maaf nih, siapa ya? Kita nggak boleh sembarang untuk mengklik atau menginstal aplikasi di dalam HP kita nih. Soalnya kalau ada untuk menginstal aplikasi tersebut udah bahaya ya. Yang kedua itu, gambar kedua, ada lagi nih, kami harap kehadirannya. Terus dibahas lagi, ini siapa? Silakan dibuka agar lebih jelas dan terkenal kakak. Terus dijawab, Bapak salah kirim. Silakan dibuka kakak supaya lebih jelas dan tahu saudara atau bukan. Nah, logikanya kan kalau bukan saudara atau bukan yang dikenal, kan nggak mungkin yang mengirim ke kita undangannya. Jadi kita juga harus verifikasi lagi nih. Ini siapa orang yang mengirim ini? Ya siapa yang mengirim ini nih? Terus kok bentuk undangannya berbentuk APK, aplikasi? Biasanya kan kalau undangan itu berbentuk PDF, terus berbentuk JPG, PNG, seperti itu. Yang ketiga itu, nah ini yang paling bahaya nih. Di suatu grup S2 sertifikasi Python. Nah, di grup ini tuh disusupin nih sama attacker dengan mengirim undangan juga. Mohon dapat menghadiri acara resepsi pernikahan putaran putri kami. Untuk lokasi dan hari resepsi, lihat undangan di bawah ini. Disuruh install nih kita. Nah, ini juga bahaya nih. Kadang yang kita nggak ngeh, dikiranya itu dari adminnya, kita main ngeklik aja. Wah, itu sangat fatal tuh. Pokoknya kita harus berhati-hati. Itu aplikasi yang berbentuk APK yang dikirim dari WA. Kita harus verifikasi lagi, benar apa tidak. Terus orangnya terpercaya apa tidak, orang yang dikenal apa tidak. Nah, ini ada tadi kasus lagi, phishing attack. Ini diambil dari Google ya gambar. Yang gambar satu itu ada 2 banteng sebagai user dan kelihatan seperti pulau dan itu email ya. Nah, si user satu itu bilang ini virus. Nah, di gambar 2 user kedua itu nggak percaya, ini invoice. Terus mereka debat terus tuh dari user satu bilang ini tuh virus. Terus user kedua nyakinin lagi ini invoice. Nah, karena berdebat terlalu lama, si user satu itu membuktikan nih. Nih, coba saya buktikan gitu. Nah, sorry, ketika dibuktikan, ternyata si email ini merupakan email phishing. Gitu. Dan si user satunya ketangkep, gitu. Udah ketipu karena untuk meyakinkan si user kedua. Setelah kejadian itu, user 2 baru sadar kalau itu email phishing. Nah, nggak sampai di sini gambarnya. Ternyata dari gambar keempat ini balik lagi ke gambar satu. Tadi yang user kedua menjadi user satu untuk meyakinkan user-user lainnya lagi, user 3, user 4, user 5 yang tidak percaya. Nah, gambar ini jika ditarik kesimpulannya itu kita butuh apa ya, pendapat seseorang
untuk meyakinkan ini apakah benar atau tidak, apakah ini email phishing atau email asli. Nah, ini untuk situs pengecek link phishing-nya atau link ilegal ya. Ini nama websitenya safeweb.norton.com. Ini saya coba facebook.com, tapi O-nya yang kedua itu pakai 0. Lalu mengeluarkan hasil itu ini malicious outbound data atau botnet dan gambarnya warning. Nah, ini berarti kalau warning itu dia bisa dikategorikan email phishing, malicious ya. Nah, kalau udah ketemu email phishing, sebaiknya apa nih kita lakuin nih untuk membantu orang lain atau mengasih informasi ke orang lain? Kita laporkan email phishing tersebut. Nah, berikut halamannya nih, laporkan halaman phishing. Kalau nggak salah itu Google, nanti saya coba ini deh di chat. Nah, ini kita masukkan URL tersebut, facebook.com. Nah, ini kita laporin ya dengan detail tambahannya. URL phishing menyerupai Facebook dengan sangat detail. Nah, lalu kirim laporan, nanti Google akan memproses URL tersebut. Nah, dari kesimpulan tersebut, kita tarik kesimpulan, phishing adalah taktik penipuan daring yang sering digunakan untuk mencuri informasi pribadi, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data keuangan lainnya. Nah, para penjahat siber ini melakukan phishing mencoba mengecoh korban dengan membuat situs web atau pesan yang tampak seperti yang asli. Ciri-ciri phishing ini Ciri-ciri phishing ini meliputi tautan atau alamat email yang mencurigakan, kesalahan ejaan, ancaman, atau insentif yang menimbulkan kepanikan, dan permintaan informasi pribadi melalui saluran komunikasi yang tidak biasa. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Gilang telah memberikan paparannya yang begitu lengkap, begitu banyak. Tentunya ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama ini dari Pak Bambang. Catatan dari Pak Bambang ini ada pertanyaan yang pertama, bagaimana sih gitu ya jika pelaku menggunakan broadcast secara untung-untungan gitu, mungkin maksudnya Pak Bambang ya. Yang kedua yaitu bagaimana membedakan sebuah aplikasi APK asli atau yang tidak asli gitu, yang bukan asli ya, karena yang asli kan juga menggunakan APK juga gitu ya. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana gitu kan jika ada perintah seperti ancaman misalnya gitu, jika meneruskan ini maka akan mendapatkan gini gitu. Karena memang sekarang ini kan marak sekali ini ya cara-cara penipuan digital ini gitu. Nah, berikutnya yang keempat adalah bagaimana meminta alamat atau menghubungi nomor tertentu yang tidak terregister gitu. Misalnya dari si provider tertentu gitu ya, yang mengirimkan barang padahal tidak memesan barang tersebut gitu. Itu Mas Gilang. Ada 4 pertanyaan dari Pak Bambang. Silakan Mas Gilang. Baik, saya izin jawab. Yang pertama itu kalau pengirim pesan itu lewat broadcast ya. Iya, betul. Kalau pengirim pesan melalui broadcast itu ya mungkin langkah yang kita ambil itu
broadcast itu kan tidak ditunjukkan ke satu orang ya, untuk semua orang atau yang orang-orang terpilih yang di broadcast sama penyiaran tersebut. Nah, sebaiknya kalau tergantung sih, kita harus melihat isi broadcast tersebut dulu. Kalau untuk isi broadcast tersebut cuman menginformasikan atau pengumuman, nah itu tidak apa-apa tuh. Cuman kalau broadcast itu tersebut eh, ada link-link tersebut yang disisipi, misalnya klik link tersebut akan mendapatkan ini, terus atau download aplikasi ini di bawah ini untuk mendapatkan promo. Nah, itu sebaiknya jangan gitu. Seperti itu sih. Nah, untuk ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 ya. Yang kedua itu cara membedakan aplikasi original atau aplikasi yang tidak original atau phishing. Biasanya itu kalau aplikasi original, aplikasi tersebut itu ada di Google Play Store. Nah, kalau yang tidak origin atau phishing itu biasanya langsung dari orang-orang yang mengirim asal kirim. Nah, yang bikin bedanya itu ketika kita install aplikasi yang kita bilang aja itu yang attacker kirim ya, phishing ya. Kita menginstall aplikasi attacker yang .apk, itu ada konfirmasi untuk penginstalan tuh. Izinkan aplikasi di luar pengamanan. Nah, itu sebaiknya jangan kalau ada aplikasi yang meminta seperti itu. Kecuali memang disuruh diminta dari organisasinya atau pekerjaannya. Nah, itu udah terjamin ya aman berarti. Jadi tergantung pembuatnya juga nih kalau seperti itu ya. Nah, itu. Tadi yang ketiga itu eh, bagaimana perintah ancaman meneruskan. Oh, kalau meneruskan ini ya, meneruskan pesan ya. Nah, kalau Iya. untuk meneruskan pesan itu maksudnya itu seperti apa ya, Pak? Yang ketiga ya. Ya, betul. Ya. Jadi bagaimana jika ada perintah seperti ancaman misalnya gitu ya. Jika tidak meneruskan pesan ini gitu ya, maka akan mendapatkan begini gitu, bla 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 gitu. Gimana tuh? Silakan. Oh ya, oke. Kalau misalkan kita dapat ancaman, kita bilangnya ancaman ya, terus disuruh meneruskan atau Iya, bukan sesuatu, itu kita konfirmasi lagi nih, yang mengirim itu siapa, identitasnya kita cari tahu dulu nih, untuk ini kenapa dia mengirim seperti ini chatnya atau meneruskan settingan ini atau kita disuruh verifikasi data. Nah, itu kita pastikan lagi. Itu yang hal yang pertama tuh, verifikasi SMS atau email tersebut. Nah, kalau misalkan ada ancaman, nah, kalau ancaman itu kemungkinan pasti dari penyerang nih, karena mainin dari segi emosional kita, agar kita buru-buru gitu, Pak. Ini ada ancaman, misal email kita ditutup nih, atau email kita kena phishing, terus klik lautan tersebut untuk menghindarinya atau memasang security, pengamanan. Nah, di situ tuh kita lebih verifikasi lagi, karena attacker itu dia memainkan psikologi kita untuk cepet-cepet, untuk cepet-cepet mencet, untuk rasa ketakutan kita itu naik, seperti itu. Jadi ya, kalau mungkin dari saya ya tidak usah diteruskan kalau seperti itu ya. Kita dimin aja gitu. Kalau dari nomor atau email yang tidak dikenal. Itu. Kalau yang nomor 4 apa? Maaf, Pak. Ya, yang keempat, pertanyaan keempat adalah meminta alamat dan menghubungi nomor tertentu yang tidak terregister, misalnya dari provider tertentu gitu ya, yang mengirim barang padahal sebetulnya nggak mengirim barang gitu. Nah, itu bagaimana kira-kira? Oh ya, oke. Misalnya dari online shop ya, kita ambil contoh. Iya, betul. Kita tidak mesen barang, tiba-tiba kok ada barang yang nyampe nih. Nah,
Kalau seperti itu mungkin ya eh, koreksi jika saya salah. Kalau ada barang yang tidak kita pesan tiba-tiba sampai, nah itu apalagi kalau COD gitu ya. Nah itu sebenarnya ya, kita tinggal hubungi pihak yang terkait nih eh, bahwa saya tidak memesan produk ini. Gitu. Kita buktikan akun kita gitu ke. Misal ada paket yang nyampe nih, kita buktikan aja ke kurirnya nih. Jadi saya tidak pesan ini, tolong dikembalikan ke tokonya gitu. Balik lagi nih, sepertinya yang tadi nomor 1 ya. Iya. Nomor 1 kita harus verifikasi lagi dari pengirim, terus dari isi chat, terus dari apa ya? Ya pokoknya harus verifikasi pengirimnya sih. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Baik, terima kasih Mas Gilang. Karena memang kadang-kadang pengalaman-pengalaman ini perlu juga gitu ya disampaikan kepada teman-teman juga, karena saya juga pernah pengalaman juga sih, ada mendapat kiriman tapi yang mengirim siapa ini saya juga nggak begitu paham, nggak begitu kenal gitu. Yang saya khawatirkan saja apa yang dikirim kepada saya waktu itu kalau barangnya barang terlarang gitu kan. Nah, itu yang perlu kita hindari, pengalaman seperti itu gitu. Takutnya Iya, nanti begitu kita terima, nggak lama nanti mungkin petugas datang ke rumah kita, ya itu yang betul. ditakutkan gitu. Pernah seperti itu sih ya. Gitu. Sehingga waktu itu saya sampaikan kepada si kurir gitu ya. Saya merasa tidak kenal nih dan saya tidak pesan dengan barang ini gitu. Silakan bawa kembali aja, saya bilang gitu. Gitu ya, namanya kurir kan juga tidak paham juga gitu ya. Yang penting mengantarkan aja gitu. Iya, betul, setuju, Pak. Iya, kalau saya yang saya lakukan itu sih sebetulnya sih. Berikutnya lagi di sini ada pertanyaan dari sebentar, dari Pak Johannes Andrianto. Gitu ya. Saya ingin bertanya, saya yakin jika web tersebut phishing. Namun saya cek di website untuk melaporkan situs tersebut, ya. Namun link phishing tersebut tidak terdeteksi, Pak. Gitu. Jadi pertanyaannya begitu, seperti itu. Apa namanya, Mas Gilang, gitu ya. Ini jadi Pak, itu bagaimana? Silakan. Jadi link tersebut itu phishing, tapi tidak terbaca di halaman cek phishing ya. Iya. Mungkin domain itu atau URL tersebut itu masih baru, mungkin dari website detektornya itu dia belum membaca. Nah, cara untuk kita membedainya itu ya kita coba searching aja, misalnya URL tersebut itu dari twitter.com atau dari linkedin.com. Nah, itu coba kita searching di Google, nama domainnya apa, misalnya twitter.com. Kita searching aja tuh twitter.com. Nah, lalu kita bedain nih dari URL tersebut yang dikirim sama URL yang kita cari sendiri dengan Twitter yang sama gitu. Lalu kita bandingin tuh bedanya di mana nih, halaman home-nya itu URL-nya gimana. Nah, kalau ada beda berarti yang URL pertama itu termasuk email phishing. Nah, kalau misalkan sama itu tidak termasuk. Mungkin Iya. seperti itu, Pak. Iya, begitu ya pertanyaan dari Pak Johannes Andrianto. Sudah jelas. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Nugroho Indra Gunawan. Izin bertanya Pak, gitu ya, berdasarkan use case terhadap phishing yang kerap kali ini melakukan manipulasi atau duplikasi terhadap suatu informasi tertentu, ya, apakah pencegahan tersebut cukup menggunakan ya 2FA strip MFA, gitu ya, authentication, ya. Jadi itu sepertinya pertanyaan dari berikutnya. Silakan Mas Gilang. Oke, baik. Sebelumnya penting ya kita untuk mengaktifkan two factor authentication atau 2FA.
itu gunanya untuk lebih mengamankan lagi perangkat kita, device kita. Jadi ketika ada user tidak dikenal login dari perangkat lain, terus tiba-tiba kita lihat dari perangkat kita ada yang mencoba login nih dari luar daerah atau dari luar pulau. Nah, 2FA ini dia fungsi untuk verifikasi lagi. Dia fungsi untuk memverifikasi lagi apakah benar itu kita yang login. Nah, makanya kita penting sekali untuk nyalain pengaturan tuh di HP kita atau di device kita 2FA. Nah, untuk manipulasi atau duplikasi informasi ya. Nah, sebenarnya makanya kita juga tidak boleh sembarang memposting informasi pribadi kita. Seperti misalnya tanggal lahir, terus nama hewan peliharaan atau warna kesukaan, terus juga bisa dari nama ibu, nomor telepon. Nah, itu termasuk data-data yang bersifat sensitif sekali ya. Kadang misal kayak bank aja itu dia membutuhkan nama ibu kandung ya. Nah, makanya itu dari itu banyak sih sebenarnya data informasi yang sangat sensitif yang tidak kita sadari. Nah, fungsi dari 2FA tadi ya untuk lebih mengamankan lagi ketika ada orang lain mencoba login di device lain. Seperti itu. Sudah cukup, Mas Bambang, Mas Gilang. Ya memang hal ini terkait juga dengan informasi yang dimuatkan di dalam mobile phone kita, yang sekarang ini kan banyak informasi yang ada di mobile phone kita seperti di eKTP kan semua dimuatkan di situ ya. Jadi rentan sekali nih, jangan sampai HP kita ini mungkin ketinggalan atau di mana, sehingga orang yang paham tentang teknologi tadi mungkin gitu ya, akhirnya niat tidak baiknya muncul, bisa juga gitu kan. Jadi memang itu tadi ya Mas Gilang ya. Iya, betul Pak. Ya. Berikutnya lagi siapa lagi ntar aku. Mungkin ada yang raise hand Pak Sigit di ini. Iya, Pak Sigit ada yang angkat tangan. Boleh di ini Pak Sigit yang angkat tangan. Siapa? David Kurniawan tadi ya? Iya Pak, saya Pak. Ya, Pak Randy silakan dihandle dulu. Saya terputus di sini. Oh iya, silakan Mas David Kurniawan. Iya Pak. Kedengeran nggak Pak suaranya? Iya, sudah terdengar. Ya, makasih Mas Randy, Pak Sigit, dan Mas Gilang. Jadi ada beberapa informasi yang mau ditanyakan terkait phishing. Sebelumnya saya minta maaf ini lagi jalan. Jadi yang pertama, kan kita menggunakan sosial media ataupun corporate karena ada satu kasus yang dimana di corporate tersebut mendapatkan email dan ancaman untuk verifikasi ulang dan ternyata itu phishing. Nah, yang pertama, bagaimana cara mengedukasi orang-orang yang belum tahu, misal satu kelurahan ini belum tahu tentang phishing, bahkan ada dari My Pertamina itu menggunakan nama My Pertamina menggunakan link ataupun Bitly itu share dan dia menggunakan form yang dimana isinya data pribadi untuk mengklaim misal bensin gratis dan lain-lain. Nah itu kan yang harus kita cegah untuk masyarakat yang lain.
Itu yang pertama. Bagaimana cara meminimalisir atau mengedukasi mereka. Yang kedua, karena di sosial media, berbicara sosial media, karena sosial media rata-rata orang itu menggunakan untuk kepentingan pribadi. Misal dari daerah A sedang di mall, sedang ngambil uang, dan itu memperlihatkan kartu kredit ataupun kartu ATM. Nah, itu kan sebetulnya memancing untuk menarik informasi si hacker ini atau phishing. Nah, itu bagaimana kalau misalkan kita tidak sengaja ketika terekspos nomor-nomor ataupun data pribadi di sosial media. Yang kedua, yang ketiga itu di dalam sebuah profile itu, misal ini untuk corporate, itu terdapat sebuah email ataupun nomor telepon atau nomor CS si satu corporate tersebut. Itu bisa aja menjadi sebuah bumerang untuk corporate tersebut. Misalnya yang tadi emailnya berbentuk phishing atau dan lain-lain. Nah, itu solusinya apakah di sosial media corporate itu tidak mencantumkan nomor telepon atau email. Itu yang keempat, itu yang terakhir apa ya tadi ya? Yang terakhir itu dari APK tadi, pembahasan APK dulu sempat viral juga tentang APK undangan. Nah, ini hanya penasaran bagaimana kalau misalkan APK itu dialihkan ke bentuk link, tapi di atasnya itu soal ataupun kata-kata yang undangan untuk menghadiri acara pernikahan, tapi menggunakan link. Biasanya kalau link itu kan kita bisa ngelihat ke dalam website itu, biasanya pada umumnya itu kan undangan digital. Nah, ini berbentuknya APK. Ini rasa penasaran aja, kenapa bentuknya APK? Kenapa nggak link aja? Karena link itu udah umum gitu kan, ada aplikasi pembuatan pembuatan undangan gitu, undangan digital. Itu aja, Pak Randy. Makasih, Mas Gilang. Ya, silakan Mas Oke. Gilang. Baik, ini pertanyaan lumayan banyak juga ya. Tapi bagus juga benar pertanyaannya. Yang pertama itu cara edukasi untuk yang masyarakat belum tahu atau masyarakat masih awam ya dengan security, cyber security. Mungkin kita harus untuk di organisasi, mungkin kita sebaiknya ya kita adakan itu sharing knowledge. Misalnya sharing knowledge sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, itu kan tujuannya untuk lebih aware gitu untuk anggotanya. Ya, untuk anggotanya lebih aware lagi. Makanya kita juga butuh security awareness. Misalnya adakan aja 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Mungkin lebih bagus juga ya tiap 2 minggu sekali lebih bagus sih. Jadi untuk meminimalisir kejadian tersebut. Yang kedua itu oke, kalau kita tidak sengaja mengepost di sosial media itu kartu ATM atau Visa ya yang berbentuk nomor-nomor ya. Sebenarnya gini, kalau kita udah mengupload di sosial media itu sebenarnya udah jadi rekam jejak ya. Dan rekam jejak itu kalau yang benar-benar dicari atau di OSIN itu tidak bisa dihapus sebenarnya. Karena kalau kita udah mengopost, ada salah satu orang yang nge-screenshot atau men-share. Nah, itu kan tetap ada di HP mereka walaupun kita sudah hapus. Nah, itu tidak bisa. Maka dari itu kita juga dari sekarang lebih aware untuk tidak mengepost data-data pribadi kita. Karena dengan kita mengepost data pribadi kita, itu sama aja memancing attacker itu mengirim phishing ke kita. Lalu yang ketiga itu di profil terdapat email atau nomor telepon di dalam sebuah organisasi.
Kalau untuk email dan nomor telepon itu biasanya emang semua organisasi mencantumkan ya, HPCS, nomor CS atau email CS. Nah, kalau seperti itu yang mengelolanya butuh security awareness juga tuh, eh, yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi email tersebut phishing atau URL tersebut phishing atau pesan WA atau SMS itu phishing. Makanya diadakannya eh, security awareness. Yang keempat itu bagaimana eh, phishing dalam yang di WA itu berbentuk link ya. Kenapa APK? Kenapa nggak bukan link? Karena gini ya, yang saya tahu, koreksi jika salah, kalau kita APK itu orang itu tidak apa ya, tidak terlalu memperhatikan ketika kita download, wah ini bener nih undangan pernikahan, misalnya ada nama orang yang kita kenal, misal ada Bambang, Budi, atau Azam, dan siapa. Nah, itu kan nama yang umum ya. Kadang orang terkecoh juga dengan seperti itu, asal ngetik, terus menginstal, izinkan aplikasi berjalan di luar pengamanan. Nah, ketika kita install itu, data pribadi kita itu langsung terekam tuh di situ, bisa. Ada yang seperti itu. Nah, kalau link itu masuknya ke website phishing. Kita kalau tidak memasukkan informasi kita ke website tersebut, itu data kita tidak terambil. Mungkin gitu perbedaannya. Apakah sudah terjawab, Pak? Siapa tadi? Mas Muhammad Rifai. Oh ya, Muhammad Iya. Rifai. Iya. David ya tadi ya. Siapa? Iya. Mas David. David ya. Ya, Kurniawan. Ya. Oh, David Kurniawan. Iya. Gimana Mas David masalah yang sudah dijawab? Ya, insya Allah sudah dijawab semua untuk ini. Terima kasih juga Mas Gilang. Terima kasih Pak Reni. Terima kasih. Ya. Baik. Berikutnya dari Mas Michael. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak, Pak Malam. Sigit. Saya ingin bertanya terkait dengan pertanyaan tadi, pertanyaan lanjutan lah ya. Bagaimana sih kalau misalkan nih kita udah kena keklik gitu, ke download gitu APK dari WhatsApp gitu. Nah, bagaimana sih cara untuk menanggulanginya gitu? Kan kita juga misalkan awam gitu, nggak tahu APK itu gitu, tiba-tiba ke download. Terus gimana sih cara menanggulanginya dengan cepat gitu? Terima kasih. Oke. Izin jawab ya, Pak Michael ya. Iya. Kalau kita sudah mengeklik dan menginstal aplikasi tersebut, yang pertama itu mungkin kita harus uninstall dulu nih aplikasinya. Secepat mungkin ya. Kita uninstall dulu aplikasinya, terus di downloadannya juga kita hapus. Terus yang kedua itu kita eh, apa ya, melogout semua akun kita dari bisa dari Gmail, terus dari aplikasi-aplikasi lainnya lah. Itu kita logout, lalu kita coba apa ya? Mungkin scan virus mungkin ya. Coba kita scan virus, apakah masih ada? Nah, kalau misalkan masih ada, kita langsung pindahin data-data pribadi kita, misalnya ke laptop satunya atau kita transfer ke HP lain, seperti itu. Kalau udah klik ya atau udah ke install aplikasinya. Terus ini ya, kalau misalkan kita masih takut apakah data-data pribadi kita terambil, itu sebaiknya semua akun media sosial atau semua akun Gmail
kita ganti password untuk tidak terlacak atau tidak terekam lagi ya sama si attacker. Nah, untuk yang terakhir nih, mungkin wajib atau tidak, kita coba balikin ke setelan pabrik. Mungkin seperti itu. Ya, sudah, Mas Gilang. Begitu jawaban dari Mas Gilang ya. Dari Mas Michael, sudah cukup? Sudah sih Pak. Untuk misalkan kalau perbankan gimana ya? Kalau perbankan maksudnya? Kan biasanya itu ini saya dapat case gitulah dari salah satu teman saya gitu, teman kerja gitu. Waktu itu dia nggak salah mencet lah ya untuk APK gitu, nggak tahu ada yang ngirim gitu. Terus tiba-tiba diserangnya itu dia berusaha cepat untuk ngapus dan lain sebagainya itu karena dia di dalam gitu kan. Dia juga kurang begitu tahu, dia juga udah coba matiin HP-nya, terus udah coba segala hal, namun tetap diserang gitu. Kayak perbankannya langsung nol gitu. Udah nggak sempet lagi untuk apa nge-refine gitu buat ngapus si APK tersebut gitu sih. Soalnya memang mungkin kalau misalkan ada teman-teman mungkin ya teman-teman saya yang kena seperti itu bisa saya saranin gitu. Itu aja sih Pak. Ya. Silakan Mas Gilang. Ini dari pengalaman ya. Wah, keren juga nih pengalaman ini. Mungkin ya dari saya, kalau kita sudah terkena ya, itu kemungkinan sih udah pasti besar ya, data informasi yang ada di device kita itu langsung keambil sih, kalau udah terkena ya. Makanya kita coba untuk mencoba untuk minimalisir atau kita cepet-cepetan nih sama si attacker nih. Kita menghapus aplikasinya, terus juga mengganti password atau melogout semua akun yang di HP kita, atau bahkan meribot device kita. Itu kita main cepet-cepetan juga, untung-untungan juga. Nah, makanya kalau di perbankan atau di tempat bank-bank lainnya orang yang kerja di situ, itu penting sekali tuh security awareness seperti eh, tentang phishing, cara menanggulinya atau yang pertama itu yang paling utama ini sih pencegahannya ya. Itu wajib sekali tuh. Karena kalau udah terkena ya kita juga untung-untungan. Kayak misalnya Bank BSI kemarin ya itu terkena apa malware kalau nggak salah ya. Nah, itu juga cepet juga tuh yang menyerang tuh. Jadi ketika ada phishing atau apa langsung dimasukin, susupin secepat mungkin. Mungkin ya dari situ ya, dari apa jawaban saya mungkin belum ada sih yang pengalaman seperti itu di lingkupan saya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Gilang. Terima kasih Kita, Pak Gilang. ya. Untuk berikutnya, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Belum ada? Silakan kita tunggu, kami tunggu dulu. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin bisa saya bacakan ada beberapa pesan yang masuk yang bertanya gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah tadi sudah disampaikan dari Mas Adam. Ini Mas Adam menyampaikan pertanyaan perbedaan phishing dengan spear phishing. Sudah masuk tadi belum ya? Belum ya. Ya ini Mas Adam menanyakan hal tersebut gitu ya. Jadi perbedaannya apa sih gitu ya? Phishing dengan spear phishing itu apa gitu? Oke, mungkin Silakan. Ya. kita ulangi lagi ya. Jadi perbedaannya itu phishing dengan spear phishing. Kalau phishing itu dia bisa mencangkup umum untuk masyarakat umum. Jadi ya tidak spesifik.
Sedangkan dengan spear phishing, si attacker ini dia mencari tahu dulu eh, data pribadi dari si korban, misalnya dengan nama, terus kartu kredit atau nomor kredit, terus email si korban, dan tata-tata bahasa dari si korban. Misalnya kan kayak tadi kayak di Google dan Facebook ya yang terkena phishing itu melalui email, invoice, karena kata-katanya itu mirip, terus juga dari email tersebut mirip juga dengan CEO-nya, makanya kena. Mungkin itu perbedaannya, Pak. Iya, iya, baik. Baik, terima kasih. Masih kami tunggu. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan kita karena memang dengan perangkat yang selalu kita bawa kemana-mana, jadi rentan sekali sebetulnya. Kalau kita ini menghadapinya ada info yang masuk gitu ya. Kadang-kadang kita ini grogi sehingga pengen cepat-cepat menjawabnya gitu, sehingga di situ kita jadi kurang teliti karena kekurang telitian kita ini, jadi mudah sekali kita terperosok gitu ya tanpa kita sadari. Belum ada yang bertanya? Mungkin kok belum ada bertanya di sini saya sampaikan ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan yang ada. Ini dari Sutrisno Indrawati. Mohon izin ini Mas atau Mbak ya, soalnya bingung ini saya. Ini mahasiswa saya nih kayaknya. Ini saya bacakan, mohon izin Mas Gilang. Izin bertanya Pak, gitu ya. Bagaimana cara membedakan phishing yang dikirim ke email menggunakan ekstensi JPG, misalnya bukti transfer gitu. Kan biasanya kalau kita habis transfer kan kita ambil pesannya terus kita kirim gitu kan. Nah, silakan Mas Gilang. Oke, pertanyaannya lumayan bagus dari Pak Sutrisno Indrawati ya. Cara membedakan phishing yang dikirim di email menggunakan ekstensi JPEG atau bukti transfer. Nah, untuk kita membedakan phishing email dan bukan phishing email, itu dari pertama kita verifikasi dulu dari emailnya. Email pengirimnya itu apakah benar itu dari instansinya tersebut. Nah, yang kedua itu kita cek biasanya kalau email phishing itu dia berupa umum, tidak ada mengatasnamakan yang terhormat Bapak Gilang atau yang teruntuk Bapak Gilang seperti itu. Nah, misalkan menggunakan ekstensi JPEG, misal bukti transfer, mungkin ini case pembayarannya. Kalau misalkan orang ini belum transfer, tapi tiba-tiba udah mengirimkan bukti transfer. Nah, kita hubungin aja pihak yang terkait nih, apakah sudah melakukan transfer atau belum. Jadi kita selalu verifikasi terlebih dahulu, jangan asal kita memutuskan pendapat atau memutuskan tindakan. Jadi perlu verifikasi. Mungkin seperti itu Pak, apakah sudah terjawab? Ya, baik Mas Gilang. Silakan yang bertanya lagi dengan raise hand bisa langsung disampaikan kepada Mas Gilang di forum ini. Silakan. Dari teman-teman mahasiswa yang biasanya gitu ya pengalamannya banyak juga gitu ya, sehingga mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan di dalam pertemuan ini bisa menambah pengetahuan gitu ya, supaya kita lebih teliti lagi gitu paling tidak gitu ya. Baik, silakan ada yang bertanya lagi, silakan dengan raise hand. Izin menambahkan nih Pak dari Baik, Faizal. silakan Mas Gilang ya. Nah, ini benar nih. Izin saran jika sadar salah install. Yang pertama itu kita mode pesawat ya, terus uninstall semua aplikasi banking.
Terus yang selanjutnya itu ganti PIN, terus blok rekening, baru aktifkan nomornya. Nah, itu saran ya dari Faizal Riza. Makasih Mas Faizal Riza. Ya, begitu Pak Faisal. Ada lagi silahkan, masih banyak waktunya, masih cukup. Dengan yang bertanya dengan raise hand, silakan. Mungkin dari saya boleh Pak Sigit. Mungkin, Boleh, silakan Pak Randy. Jadi sebenarnya ada mungkin Pak Mas Gilang boleh diberikan saran budaya sebenarnya dari kita sendiri yang boleh jadi sering sekali menyepelekan yang namanya keamanan sebenarnya, dan juga tadi saya bilang Mas Gilang berkali-kali verifikasi dan verifikasi ya. Nah, boleh jadi memang budaya beberapa orang kadang menyepelekan hal itu. Nah, saya kira Mas Gilang bisa berikan mungkin selain masalah kita harus peduli, kemudian kita juga harus memasang pengaman khusus untuk di gadget kita, dan kemudian ada budaya-budaya lainnya mungkin yang boleh jadi kita kadang suka lupa juga. Mungkin Mas Gilang bisa ngasih saran dari berbagai macam yang kebiasaan boleh jadi yang bisa kita terapkan sehingga terhindar dalam masalah phishing yang boleh jadi fatal seperti ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Randy. Izin menjawab ya Pak Randy. Silakan. Untuk budaya, ya, emang sih masyarakat Indonesia itu untuk security awareness-nya itu kepedulian dalam keamanan masih sangat-sangat kurang ya. Sangat banget kurang, karena paling banyak, bukan paling banyak ya, ibaratnya termasuk terbanyak lah yang terkena masyarakat yang terkena phishing atau URL phishing, sehingga mencuri data-data pribadi. Nah, mungkin misalnya dari universitas atau dari perusahaan tertentu, terus dari PT tertentu, bahkan lingkungan masyarakat tertentu, itu alangkah baiknya kita mengadakan sharing knowledge untuk mengamankan device kita atau mencegah phishing, serangan phishing ya. Nah, itu saya lihat itu juga jarang sekali ya perusahaan atau lingkungan masyarakat sekitar. Iya, betul. Itu jarang sekali untuk mengadakan sharing-sharing knowledge tentang keamanan. Padahal itu sangat penting ya. Apalagi dalam instansi pemerintahan dan instansi banking-banking lainnya. Mungkin gitu Pak Randy. Ya, terima kasih. Mungkin sarannya tadi berbagi pengetahuan ya, dan saling mengingatkan boleh jadi dalam sharing itu ya. Ya, terima kasih. Pak Sigit, Pak Sri, coba Pak Sigit itu ada pertanyaan dari Pak Sri di kolom Iya, chat. mohon maaf dari Pak Srihanto nih. Kalau saya bacakan di sini beliau menyampaikan, ya, apakah atau mungkin Pak Sri mau menyampaikan langsung? Silakan Pak Sri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gilang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya baru denger ini istilah phishing ya di dunia ini teknologi informasi. Nah, kami juga pernah dengar diretas gitu Pak ya. Kira-kira apa bedanya Pak antara phishing dan diretas? Gitu. Kemudian sama satu, misalkan kita punya data di HP, biasanya supaya nggak hilang kita simpan di Samsung Note atau di Note lain gitu ya. Apakah data tersebut
bisa diretas gitu. Terima kasih Pak Oke, sebelumnya. silakan Mas Gilang. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Srihanto. Bedanya phishing dan diretas ya. Ini menurut saya sangat beda ya, karena phishing itu dia progresnya untuk mencapai peretasan. Nah, phishing ini kan dia memancing si korban mengasih data-data pribadi kita ke attacker ini. Lalu ketika si attacker atau si hackernya ini mendapatkan informasi-informasi kita, lalu mereka itu melancarkan aksi selanjutnya, yaitu dengan bisa meretas. Iya, Iya, iya. misalnya si attacker ini dapat akun sosial media berupa email, terus password. Nah, lalu si peretas itu dia login melalui sosmednya, lalu mengancarkan aksinya meretas nih, misalnya bikin postingan Gitu. Iya, iya. yang aneh-aneh atau slot gacor. Nah, gitu. Oh, gitu ya, ya. Untuk mengamankan data kita ya di HP ya, Iya. mungkin kita bisa dengan cara bisa upload ke Google Drive ya. Google Drive itu dia keamarannya itu udah teruji, udah aman. Oh, gitu. Iya, iya. Karena misalnya kita takut nih di HP, takutnya kalau suatu saat kita tidak sadar keretas, atau tidak sadar menginstal aplikasi tertentu, nah itu baiknya kita bisa simpan di Google Drive atau di perangkat lain, misalnya di hard disk eksternal, terus bisa juga di laptop tapi yang udah terinstall antivirus gitu yang aman. Oh, gitu ya, ya. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Gilang. Sama-sama Assalamualaikum. Pak. Izin Pak Sigit. Silakan Pak Iwan. Makasih Mas Gilang. Ini ada satu pertanyaan. Kalau didengar tadi kan lebih banyak upaya yang dilakukan adalah upaya kita pribadi ya, samping sosialisasi, kemudian ada upaya pribadi yang harus kita lakukan. Nah, saya ingin tahu, kebetulan kan Mas Gilang juga kan ada di Deskominfo ya, jadi istilahnya apa ya, dan TIK ya. Jadi apa sih upaya pemerintah sih ya untuk menangani ini gitu, phishing ini gitu. Artinya mungkin bagaimana dia mungkin menangkap yang membuat program ini gitu ya. Karena saya lihat undang-undang TTE aja bisa gitu ya. Kasus TTE bisa ditangani gitu. Masa masalah ini nggak bisa diatasi gitu. Nah, mungkin itu yang ingin kita dapatkan kira-kira apa sih yang dilakukan gitu loh di katakan di Diskominfo gitu, atau di Kementerian Informasi dan TIK tadi gitu. Makasih Mas Gilang ya. Ya, baik Pak Iwan, izin jawab. Yang saya tahu sih, saya juga masih baru masuk ya di Diskominfotik dari Januari. Nah, yang saya tahu itu kita sudah mengadakan security awareness buat masyarakat umum tentang pembahasan cyber security, itu dari introduction-nya, terus dari berbagai macam virus-virusnya, mengatasinya, dan mencegahnya. Nah, kita sudah mulai tuh untuk security awareness itu. Nah, kalau untuk di Diskominfotik itu kita juga udah untuk memblok aplikasi atau URL-URL yang terindikasi phishing. Itu cuman kalau waktu itu kan sampai sekarang lagi maraknya itu aplikasi ya dari WA, misalnya undangan pernikahan .apk, itu agak belum bisa ditanganin tuh seperti itu karena harus dari masyarakatnya langsung yang harus aware. Nah, mungkin baru seperti itu sih Pak yang saya tangkap karena saya juga masih baru di sana ya. Baik, Mas Gilang, terima kasih atas informasinya gitu. Saya kembalikan ke Pak Sigit. Baik Pak Iwan, terima kasih. Masih sudah cukup atau mungkin masih ada yang mau ditanya lagi? Waktunya Pak Randy.
Sudah menunjukkan pukul 9 malam, Pak. Gitu ya. Tapi mungkin masih banyak pertanyaan gitu ya, supaya pertanyaan yang ada bisa ditindaklanjuti gitu ya. Silahkan nanti maaf, dikirim. Mas Sigit, Mas Gimana? Gilang boleh kami minta PPT-nya untuk di-share di sini. Oh iya. Baik, Pak. Oke, silakan. Jadi sudah cukup Pak Randy waktunya? Ya, Pak, pukul 9 Ya. malam. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa saya bacakan gitu ya. Jadi phishing ini adalah bertindak seolah-olah gitu ya. Jadi secara online ini banyak modus-modus yang dilakukan oleh orang-orang yang memang punya niat tidak baik gitu ya. Sehingga sekarang ini banyak sekali aplikasi atau mode-mode gitu ya, seperti undangan gitu. Sekarang undangan ini kan lebih efektif kalau dikirimkan gitu. Namun kadang-kadang ternyata hal tersebut tidak benar gitu. Kalau pengalaman saya itu aja sih sebetulnya. Tiba-tiba ada kiriman barang gitu ya. Kemudian saya lihat pengirimnya siapa tidak jelas, gitu. Nah, saya nggak berani juga gitu, karena kebetulan saya kadang-kadang suka masuk di FB atau di di TikTok gitu ya, ada pengalaman-pengalaman yang dimuatkan di sana. Lah itulah sebetulnya modal untuk menambah wawasan kita supaya bisa lebih berhati-hati gitu ya, agar di kemudian hari atau di waktu yang mendatang kita tidak mudah terperosok di situasi yang tidak kita inginkan gitu. Ya. Baik, mungkin sampai di sini Pak Rini pertemuan kita. Ya, Oke, baik. jam 9. Ya, sebentar. Baik, sebentar. Saya belum dapat. Ya, silakan dikirim via Zoom, Pak Mas Gilang, silakan. Agar semua juga dapat. Saya Baik, hampir Pak. tadi terlewat. Silakan dikirim di kolom chat, Bapak Ibu, nanti agar bisa mengunduh materinya di kolom chat untuk PowerPoint-nya, silakan. Baik, sebelum kita akhiri sambil menunggu Mas Gilang untuk mengupload datanya, PPT-nya, mohon untuk Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Saya ingin mengambil tangkap layar atau screenshot. Hari ini ada sekitar 76 peserta yang hadir hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Ada 4 layar ada 4 halaman di Zoom ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk buka kameranya. Nah, ini sudah sambil mengunduh PowerPoint dari Mas Gilang, saya minta Bapak Ibu untuk membuka kamera dan video atau videonya. Baik, saya hitung halaman 1. Saya hitung Bapak Ibu 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tahan. Halaman 2 boleh jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka kamera atau videonya. Halaman 2 saya kanan. Oke, halaman 2 saya hitung. Ibu silakan. Oke, 1, 2, 3. Buka video mana nih? Oke, kemudian halaman 3. Silakan Ibu yang berada di halaman 3 untuk dibuka kameranya. Oke, saya mulai mengambil tangkap layar. 1, 2, 3. Oke, baik. Lagi halaman keempat, halaman terakhir. Silakan yang belum membuka layar.
Dan saya hitung, oke, saya hitung 1, 2, 3. Baik. Sudah Pak Sigit, silakan diserahkan ke Baik, terima kasih. Sigit. Terima kasih kepada Mas Gilang tentunya atas masukan serta pengetahuan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita ke depan supaya lebih handal lagi gitu ya. Kita menggunakan alat komunikasi yang kita gunakan. Gitu. Terima kasih kepada Mas Gilang. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, juga teman-teman mahasiswa, juga dari tamu kita tadi Pak Jaduman, alumni, gitu ya. Terima kasih kembali. Bisa langsung kita tutup atau bagaimana Pak Randi? Atau saya kembalikan ke Pak Randy untuk menutup atau bagaimana? Sebentar. Ya, silakan Pak Sigit yang menutup karena moderator ya. Terima kasih. Kami atas nama panitia sebelum mengakhiri kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dari yang kami sampaikan sehingga ke depan kita supaya lebih lebih waspada gitu ya untuk menggunakan peralatan yang kita gunakan. Ya, terima kasih. Pada pertemuan malam ini kami mengakhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gilang, Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, terima kasih banyak.